Gadis muda ini terlihat biasa, tapi ia memiliki kekuatan super. Ia bisa mengendalikan medan magnet sesuka hati. Setiap logam di tangannya bisa berubah menjadi senjata mematikan. Siapapun yang berani memprovokasinya pasti menanggung akibatnya. Suatu hari, seorang pria yang tahu Lorna adalah mutan justru memintanya memamerkan kekuatannya. Tanpa ragu, cahaya hijau muncul di tangannya, dan mobil sport di luar langsung melayang ke udara, membuat pria itu terpana. Dalam sekejap, Lorna menghantamkan mobil itu ke tanah dengan kekuatan dahsyat hingga hancur total. Meski pria itu marah, ia hanya tersenyum meremehkan. Itulah harga yang harus dibayar karena menantang kekuatannya. Namun, meski berbakat luar biasa, Lorna hidup di dunia di mana mutan dianggap kriminal. Karena itu, ia terpaksa terus bersembunyi agar tidak diburu manusia biasa. Saat polisi mengepung tempat persembunyiannya, Lorna tidak berniat pasrah menunggu kematian. Ia memusatkan kekuatannya dan menghancurkan mobil-mobil polisi dalam sekejap. Lorna mengira mereka akan ketakutan dan mundur, tapi justru sebaliknya. Polisi menyerang lebih brutal, menembaki area tanpa henti. Dengan terpaksa, ia kembali menggunakan kekuatannya dan melucuti senjata dari tangan kedua polisi. Sebenarnya Lorna mampu mengendalikan arah peluru, tapi ia tidak ingin membunuh siapapun. Ia hanya menggunakan mobil polisi sebagai penghalang pandangan agar bisa kabur. Sayangnya, itu bukan solusi jangka panjang. Di saat genting, kekasihnya muncul dan memancarkan cahaya putih menyilaukan dari tangannya, membuat para polisi tak bisa membuka mata. Kesempatan itu mereka gunakan untuk melarikan diri dari sana. Namun, saat hampir berhasil kabur, seorang polisi yang tersisa menembak dari belakang. Kekasihnya terluka dan terjatuh. Melihat itu, Lorna langsung kehilangan kendali. Selama ini ia berusaha menahan diri agar tidak melukai manusia, tapi kebodohan mereka membuat batas kesabarannya runtuh. Lorna mengamuk, dan dengan kekuatan magnetnya, ia menjatuhkan seluruh polisi tanpa ampun. Kekasihnya sempat memperingatkan Lorna agar tidak tinggal terlalu lama di sana. Tapi saat orang-orang mulai menyebutnya gila, Lorna kehilangan kendali dan menghantam seorang polisi ke dalam bak sampah dengan kekuatannya. Tiba-tiba, serangan listrik datang dari belakang. Sengatan itu langsung melumpuhkan tubuh Lorna hingga ia roboh ke tanah. Begitu saja, ia ditangkap dan dibawa ke penjara. Padahal jelas polisi yang lebih dulu menembak, namun Lorna justru didakwa atas pembunuhan berencana. Dengan hukum yang kejam terhadap mutan, vonis itu sama saja dengan hukuman mati. Anehnya, Lorna tetap tenang. Jaksa mencoba membujuknya agar membongkar rekan-rekannya demi keringanan hukuman. Namun ia hanya tersenyum sinis. Baginya, kematian justru sebuah pembebasan. Ia menyuruh jaksa itu pergi, tapi tak disangka pria tersebut sama sekali tidak takut mati. Ia justru melangkah masuk ke dalam ruang kaca tahanan. Seketika, Lorna menggerakkan sebuah pin baja dan menancapkannya ke lutut sang jaksa. Logam itu berputar di dalam tubuhnya, membuat pria itu menjerit kesakitan tanpa henti. Namun dengan percaya diri, jaksa itu mengeluarkan sebuah laporan. Begitu melihat dokumen itu, wajah Lorna langsung berubah. Ia tak percaya jaksa itu mengetahui bahwa ia hamil, dan menggunakannya sebagai alat ancaman agar dirinya menyerah. Terjebak dalam situasi sulit, Lorna kembali mengamuk dan bertanya mengapa ia tega melakukan hal itu. Namun tindakan emosionalnya justru berujung pada hukuman yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Mutan ini dipindahkan ke penjara Brian, tempat para kriminal paling kejam ditahan. Begitu masuk, seorang narapidana meludah tepat ke wajahnya, lalu tersenyum puas. Ia berniat memberi pelajaran, tapi dihentikan sipir. Saat melewati sel lain, ia melihat orang berkulit pucat seluruhnya, dan memakai kalung pengekang. Lorna tahu dia juga mutan, namun tak sempat bertanya. Kembali ke sel, Lorna mengamati sekeliling. Segalanya terbuat dari besi, bahkan toiletnya. Ia justru senang karena besi adalah sumber kekuatannya. Ia langsung mencoba kabur dengan kekuatannya. Namun tiba-tiba rasa sakit luar biasa menghantam tubuhnya hingga ia terjatuh. Ia tak mengerti kenapa kekuatannya tak bisa dipakai. Tawa kejam para napi pun terdengar. Hanya seorang napi wanita di seberang yang merasa iba dan mengatakan kebenarannya. Kalung di lehernya adalah alat khusus untuk memblokir kekuatan mutan. Ia juga berkata, tak ada mutan yang masuk ke sini dan keluar hidup-hidup. Mendengar itu mungkin dia sedikit takut, tapi kini, demi anak di dalam kandungannya, ia harus menemukan cara kabur hidup-hidup. Lorna sengaja bersikap ramah pada wanita mutan berkulit putih saat makan, berharap mendapat informasi soal kalung itu. Namun mutan tersebut terlihat ketakutan, terus menoleh, lalu pergi sambil memperingatkan Lorna agar menjauh. Saat melihat tatapan mematikan wanita di belakangnya, Lorna paham mutan itu sering dirundung. Ia pun terpaksa mencari cara lain. Saat keluar sel, Lorna mengamati area penjara. Tembok setinggi 10 meter dan penjagaan ketat di mana-mana. Tanpa kekuatan, kabur sangat mustahil. Saat hendak mencari peluang dari dalam, wanita tadi memanggilnya, dan dengan angkuh menyuruh Lorna membersihkan sepatunya. Lorna langsung menolak. Ia tak peduli urusan kekuasaan. Yang ia pikirkan hanya kabur. Baru berbalik pergi, anak buah wanita itu menyerang dari belakang. Pukulan demi pukulan menghantam wajahnya hingga hidungnya berdarah. Wanita itu makin menjadi. Mengetahui Lorna hamil, ia ingin melihat seberapa kuat bayi mutan itu. Mendengar ancaman pada anaknya, Lorna mengamuk.
Ia mengabaikan rasa sakit dari kalung dan mengaktifkan kekuatannya, melempar wanita itu ke pagar. Belum sempat bernapas, Lorna kembali dihajar para anak buahnya. Para napi lain hanya menonton. Yang membuat geram, mereka yang menyerang lebih dulu, tapi sipir tak peduli benar atau salah dan tetap mengurung Lorna di ruang gelap. Hanya karena ia mutan, apakah ia pantas diperlakukan sekejam ini? Setiap hari ia dipaksa memakai kalung itu, menahan dingin, sakit, dan penghinaan sekaligus.